Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Amelia, mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan Sastra Inggris dengan NIM 03131147. Di sini saya akan mempresentasikan bunyi bahasa dan tata bahasa modul 2 sebagai tugas 1 mata kuliah tata bahasa dan komposisi bahasa Indonesia. Yang saya akan bahas di sini adalah fonem dan grafem. Apa itu fonem? Fonem adalah satuan bahasa terkecil berupa bunyi atau aspek bunyi bahasa. Jadi di sini bisa disebut juga fonem adalah cara kita membunyikan suatu huruf atau membaca suatu tulisan sebagai bahasa. Sebagai contoh di sini adalah kata yang. Nah, yang ini memiliki 4 huruf ya teman-teman, tetapi kata yang memiliki 3 fonem. Kenapa 3 fonem? Karena huruf N dan G dibaca menjadi satu, yaitu eng, sehingga N dan G memiliki fonem eng. Fonem dibagi lagi menjadi 3 secara umumnya, yaitu fonem segmental atau yang berbicara dengan bunyi seperti yang tadi saya telah jelaskan, lalu suprasegmental yang membahas tentang tekanan, panjang bunyi, dan nada. Di sini juga bisa disebut sebagai intonasi atau aksen suatu bahasa ya teman-teman. Selanjutnya ada bahasa tona. Bahasa tona ini jika suprasegmental dapat membedakan dua arti dalam satu kata. Misalnya, jika satu kata dilafalkan dengan intonasi atau aksen yang berbeda, itu bisa membedakan artinya. Yang kedua adalah grafem. Grafem adalah merujuk ke huruf atau gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem. Jadi bisa disebut juga grafem ini tulisannya ya teman-teman. Jadi grafem yang tadi contoh pertama yang itu grafemnya Y-A-N-G, sedangkan fonemnya Y-A-Ng. Selanjutnya ada suku kata. Suku kata adalah bagian kata yang diucapkan dalam satu hembusan napas dan umumnya terdiri atas beberapa fonem. Sebagai contoh, kata fonem memiliki 2 suku kata, vo dan nem. Vo satu hembusan napas dan nem satu hembusan napas, sehingga memiliki 2 suku kata. Selanjutnya ada gugus konsonan. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang terdiri dari satu suku kata yang sama. Contohnya kata plastik. Plastik memiliki 2 suku kata, plas dan tik. Nah, dalam suku kata pertama, plas ini memiliki gugus konsonan, deretan 2 konsonan. P dan L merupakan 2 huruf konsonan yang berderet. Selanjutnya ada diftong. Diftong adalah vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapannya. Sebagai contoh, kata harimau. Vokal belakang harimau adalah A dan U. Jadi di sini kita bacanya bukan harimau, tetapi harimau. Nah, A dan U di kata harimau ini berubah kualitasnya menjadi A dan W sehingga dibaca harimau. Nah, selanjutnya saya akan fokus kepada bunyi bahasa dan aspeknya pada bahasa Indonesia. Bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia umumnya terbagi menjadi bunyi oral, bunyi sengau atau bunyi nasal, bunyi yang dinasalkan atau yang dinasalkan, bunyi bersuara, bunyi tak bersuara, dan bunyi hambat glotal. Apa itu bunyi oral? Bunyi oral ketika kita berbicara dan udara yang keluar dari paru-paru itu keluar melalui mulut. Itu yang disebut dengan bunyi oral. Sedangkan bunyi sangau atau bunyi nasal adalah saat udara yang keluar dari paru-paru dihembuskan melalui hidung saja, bukan melalui mulut. Itu disebut bunyi sangau. Bunyi yang disangaukan atau yang dinasalkan saat udara dari paru-paru dihembuskan melalui kedua hidung dan mulut. Jadi itu yang disebut bunyi disangaukan atau dinasalkan. Selanjutnya ada bunyi bersuara. Bunyi bersuara ini saat
udara keluar dari paru-paru lalu melalui pita suara, dan pita suara ini merenggang dan menutup secara bergantian, sehingga bunyi yang dihasilkan terasa berat, itu disebut bunyi bersuara. Sedangkan bunyi tak bersuara ini sebaliknya dari bunyi bersuara. Bunyinya terasa ringan karena udara yang keluar melalui pita suara ini, pita suara kita hanya merenggang, tidak bergantian merenggang dan menutup. Nah, bunyi hambat glotal ini adalah saat udara yang keluar dari paru-paru ini dihambat secara penuh sehingga tidak keluar melalui hidung dan mulut. Selanjutnya adalah jenis-jenis bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia. Yang pertama ada vokal. Vokal ini A, I, U, E, O ya teman-teman. Nah, ini ada bagan vokal bahasa Indonesia. Ini bisa dilihat ya. Vokal I ini tinggi dan lidah lebih menjorok ke depan. I. Sedangkan vokal U, vokalnya vokal tinggi dan lidah lebih menjorok ke belakang. U. Begitu seterusnya. Semivokal. Kualitas semivokal bukan hanya ditentukan dari titik artikulasi, tapi juga bentuk mulut. Sudah pasti ya kawan-kawan, seperti itu. I, bentuk mulutnya adalah I. U adalah U, lebih maju dan juga bentuknya membundar, sehingga bisa menghasilkan bunyi U. Di sini fonem W dan Y sama-sama mirip pembentukan fonem U dan I. W ya. W itu bibirnya sama dengan fonem U. Juga Y dan I. Jelas ya teman-teman. Selanjutnya adalah bunyi konsonan. Ini dalam membentuk konsonan kita memiliki 3 faktor, yaitu keadaan pita suara, daerah artikulasi, dan cara artikulasi. Keadaan pita suara ini tadi bersuara dan tidak bersuara. Nah, daerah artikulasi ini dibagi menjadi bilabial, labiodental, alveolar, palatal, veral, dan glotal. Apa itu daerah artikulasi? Daerah artikulasi adalah saat artikulator ini bersentuhan dengan daerah artikulasi untuk membuat huruf konsonan, disebut daerah artikulasi. Artikulator itu bagian alat ucap manusia untuk membuat bunyi ya, seperti lidah, bibir, itu artikulator. Selanjutnya ada cara artikulasi, adalah cara artikulator menyentuh daerah artikulasi yang lain. Cara artikulasi ini dibagi lagi menjadi hambat, afrikat, frikatif, nasal, getar, dan lateral. Cara artikulasi hambat saat udara tidak keluar dari mulut maupun hidung ya teman-teman. Contohnya seperti huruf P dan B. Itu seperti ada letupan karena udara sebelumnya dihambat. Nah, afrikat adalah bunyi yang menghasilkan desisan, seperti huruf S dan F itu menghasilkan desisan. Frikatif itu saat udara dari paru-paru keluar secara frikatif ya teman-teman. Contohnya adalah huruf C dan J. Cara artikulasi nasal adalah pada saat udara yang keluar dari paru-paru ini keluar hanya melalui hidung. Lalu bunyi getar adalah saat artikulator menyentuh daerah artikulasi berkali-kali sehingga menghasilkan getaran. Contohnya adalah R, itu menghasilkan getaran ya. Lalu ada bunyi lateral, contohnya adalah bunyi L. Bunyi lateral adalah saat lidah menghalangi udara yang keluar melalui mulut, tetapi udara masih bisa keluar melalui samping kiri kanan lidah. Itu bunyi lateral.
Selanjutnya di sini ada bagian alat ucap manusia, dan di sini keterangannya sudah jelas dari nomor 1 sampai 13, dan juga ada daerahnya A, B, C, dan D. Bisa diperhatikan ya teman-teman. Yang pertama adalah bilabial, konsonan yang terjadi saat merapatkan kedua belah bibir, dan seterusnya. Cara artikulasi dan daerah artikulasi yang tadi kita telah bahas, jadilah bagan seperti ini yang bisa dirangkum. Seperti huruf P dan B adalah huruf hambat bilabial tak bersuara. Nah, yang ini tuh cara bacanya adalah sh ya teman-teman, S dan Y. Di bahasa Indonesia itu kan ada fonem S dan Y ya, sering dipakai seperti contohnya kata bertamasya. Nah, ini adalah sh-nya. Nah, kalau ini adalah gabungan N dan Y, fonem N. Fonemnya N ya teman-teman. Ini merupakan bunyi nasal palatal bersuara. Nah, di sini ada N, ada juga N yang lebih tebal. Nah, N yang lebih tebal ini dibaca eng. Ini adalah gabungan N dan G ya. Ini fonem eng, teman-teman. Fonem eng adalah bunyi nasal velar bersuara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rizky Nur Amelia, mohon pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata, kalimat, atau penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.